Yo, alright guys. Kali ini Bitcoin terjadi pump di sini menjelang ke FOMC meeting, teman-teman. Di sini dia terjadi ngepump ya. Kemudian Ethereum di 1.800 dolar. Berita kita kali ini atau update kita kali ini adalah kita bicara tentang kenapa dia ngepump ya tiba-tiba di sini atau apa yang menjadi katalis sehingga hal tersebut bisa menjadi hal yang positif ke depan ini. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, ada beberapa news yang akan kita share di sini, kita discuss bareng-bareng ya. Untuk yang pertama di sini adalah mengenai pump ke Bitcoin-nya, sahabat Black Cuan. Jadi Bitcoin ini tampaknya akan memulai rally-nya menuju ke 120.000 dolar ke depan ini gara-gara ada yang namanya itu Bitcoin bullish cross signal, teman-teman. Di sini ada signal yang ditampilkan ya dari Coinomedia di sini, teman-teman, mengenai MACD-nya. Akan tetapi sebelum ke sana saya ingin memperlihatkan sahabat Black Cuan ini berkaitan dengan Gaussian Channel yang sekarang ini telah menjadi support, lagi-lagi dia menjadi support untuk Bitcoin rally di bull run 2025 ini, sahabat Black Cuan. Ini menarik ya kalau kita melihat secara technical analysis karena biasanya Gaussian ini apabila kita masuk ya secara full body di sini, biasanya dia itu kayak pasir isap itu, teman-teman. Dia akan tarik terus ke dalam. Akan tetapi dalam 2 kali kesempatan Bitcoin ini menjadikan dia sebagai support dan yang kena itu cuman ini weak aja ya. Dan ini terjadi di 2024 kemarin itu dan akhirnya Bitcoin di November itu gas dia naik, teman-teman. Kemudian kali ini kita melihat ya penurunan itu terjadi sampai ke area 70-an ribu dan ini hanya weak juga yang terjadi di sini meskipun agak dalam daripada yang sebelumnya, tetapi akhirnya kita lihat Bitcoin memantul di sini, teman-teman. Dan ketika kita merecord video dia sudah berada di 96.000 lagi di sini, sahabat Black Cuan ya, untuk si Bitcoinnya. Jadi ini memang semakin menarik dan cukup tricky juga kita melihat ya karena banyak sekali orang yang sudah menyatakan ini bear market kita udah masuk sekarang ini. Akan tetapi beberapa news yang kita bicarakan di sini cenderung dia menunjukkan ke arah bullish, teman-teman. Dan seperti yang saya katakan di awal tadi mengenai ke 120k, itu kita bisa lihat ya di sini, dikutip dia dari Mastage di sini bahwa MACD dari pergerakan si Bitcoin ini untuk time frame yang 1 minggu, sahabat Black Cuan, itu sudah menunjukkan potensi terjadinya golden cross di sini. Potensi untuk golden cross itu sudah di depan mata kita. Jika kalian yang senang dengan fraktal, mari kita lihat dari 2023. 2023 terjadi patterns yang betul-betul persis sama seperti 2 patterns yang terjadi selanjutnya. Kita lihat 2023, begitu terjadi golden cross, maka kita lihat dia menembus resisten di sini dan akhirnya terjadi kenaikan sampai ke 2024. Kemudian di 2024 itu terjadi koreksi, terjadi penurunan, pelemahan pada saat itu. Kemudian dia bikin pola yang sama. Lalu, teman-teman, di MACD-nya kita lihat di sini, golden cross itu terjadi dan membawa harga Bitcoin naik bahkan di atas 100.000 per satu Bitcoin. Kemudian, di tahun 2025 ini terjadi golden cross yang sama. Pertanyaan buat sahabat Black Cuan sekarang ini adalah, apakah golden cross ini akan terjadi? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian sempat juga, berikan like ke video kali ini ataupun mensubscribe ke channel ini, teman-teman. Dan kita lanjutkan sekarang mengenai potensi yang menyebabkan bullish ini akan terus berlanjut atau kita sebut saja dia katalis. Selama ini kan kita menghadapi yang namanya itu trade war ya. Perang dagang yang dilakukan oleh Trump kepada Cina. Dia naikkan itu tarif sampai 145%. Kemudian Cina itu juga tidak mau berkomunikasi lagi dengan Amerika. Jadi you naik, saya juga naikin nih. Sampai kapan kamu mau? Itu katanya si Cina. Akan tetapi kali ini ada isu tentang narkoba atau prekursor ya kita bilang di sini, bahan dasar untuk obat-obatan yang juga kalau disalahgunakan itu ya arahnya itu ke fentanyl, kemudian dia jadi narkoba drugs seperti itu, teman-teman. Dan ketika Trump mengangkat isu ini, tergeraklah Cina ini untuk mau bernegosiasi dengan Amerika. Jadi gara-gara isu fentanyl inilah akhirnya Cina mau ini ngomong ini, teman-teman. Dan berita terbarunya beberapa jam yang lalu di sini, teman-teman, untuk Scott Bessent yang merupakan Treasury Secretary dari Amerika Serikat bersama
dengan Jameson Greer yang merupakan trade representative dari Amerika ini sudah setuju mereka akhirnya akan ketemu dengan perwakilan dari Cina di Switzerland di sini teman-teman. Karena rupa-rupanya ya sahabat Black Cuan, isu fentanyl ini jadi kunci kali ini kayaknya untuk perang dagang yang terjadi antara Cina dan Amerika. Kita tahulah ternyata Cina ini merupakan produsen utama yang mengekspor bahan-bahan untuk material dasar ya, obat-obatan atau farmasi tersebut. Dan itu juga yang dikhawatirkan oleh Trump dalam hal ini sahabat Black Cuan. Karena tingkat penggunaan obat-obatan terlarang di Amerika itu semakin tahun terus naik. Kemudian dia juga mengkhawatirkan ini negaranya itu akan diisi oleh para pecandu, para mafia-mafia narkoba seperti itu. Dia tidak ingin hal seperti itu. Dan dia pernah juga nih Trump menuduhkan ini Cina ini kalian jual peralatan narkoba itu masuk ke Amerika kayak gitu-gitulah. Dia bahas seperti itu. Lalu Cina bilang ya urusan negaramu sendiri kalau masalah itu. Jadi itu tuduhan-tuduhan sih sebenarnya ya dari Amerika ke Cina. Akan tetapi kali ini memang isu fentanyl inilah yang menyebabkan Cina mau akhirnya bertemu dengan perwakilan dari Amerika Serikat, teman-teman. Dan selama ini juga sudah jadi kayak pandangan umum ya mengenai tuduhan dari Amerika tersebut kepada Cina. Karena dari perkusor tersebut ya, biasa dijual oleh Cina ini akan masuk ke negara-negara lainnya, mungkin juga langsung ke Amerika Serikat. Akan tetapi bisa jadi dalam hal ini ya, teman-teman, dia masuk ke Meksiko, kemudian Meksiko inilah yang memproduksi bahan-bahan tersebut dan akhirnya masuk ke Amerika. Jadi sebenarnya Cina dalam hal ini bukan pembuat narkobanya langsung gitu teman-teman, akan tetapi ini adalah untuk medis juga. Tidak bisa juga kita langsung katakan, waduh ini produsen narkotik. Enggak seperti itu. Cina juga sangat-sangat ketat dalam memerangi peredaran narkoba ini. Dan isu inilah juga yang mau mereka ini bekerja sama dengan Amerika dalam hal ini, sahabat Black Cuan. Oke, kita lanjutkan di sini. Semoga trade war di situ bisa settle, bisa selesai. Damai-damai lah Amerika dan Cina ini supaya nggak kecipratan-kecipratan pengaruh buruknya itu ke negara-negara kecil. Contohnya saja ke Indonesia misalnya, seperti itu. Dan sekarang ini kita beralih ke The Fed, teman-teman. Di sini ada 96,9% yang menyatakan bahwa nggak ada pemotongan suku bunga kali ini. Jadi untuk FOMC meeting yang akan datang ini teman-teman, sedikit harapan terjadi pemotongan suku bunga. Akan tetapi sekecil apapun dalam hal ini, 3,1% ini janganlah disepelekan. Seperti itu ya. Oke, teman-teman, apakah ini akan potong suku bunga ini pengaruh atau tidak dengan Bitcoin, sahabat Black Cuan? Apabila kita melihat dari salah satu news di sini, Bitcoin ini tetap akan bisa rally, entah dia potong suku bunga ataupun tidak potong suku bunga. Salah satu alasannya di sini adalah The Fed ini mungkin tidak potong suku bunga, akan tetapi dia akan tetap harus melakukan injeksi liquidity ke market mereka kalau tidak ingin keadaan ekonomi itu semakin parah dalam hal ini. Poin penting berikutnya adalah US dollar juga sudah mulai melemah dan gold itu rally-nya itu udah ngeri sekali. Ini pertanda orang-orang ingin menyelamatkan uangnya itu ke aset-aset yang punya scarcity, teman-teman. Scarce aset di sini. Aset yang langka. Dan salah satu yang langka itu adalah si Bitcoin itu ya, selain emas. Dan masih berita yang positif dalam hal ini, teman-teman. Kita lanjut. Di sini ada Thumbs Up di sini. Thumbs Up Media Corp ini menaikkan budget mereka untuk membeli 500 juta US dollar ke Bitcoin, sahabat Black Cuan. Ini kayaknya ngikutin gaya-gayanya Sailor ya, untuk mempurchase semakin banyak Bitcoin. Ketika institusi besar-besar ini tidak ragu lagi, tidak takut lagi masuk ke Bitcoin, teman-teman, jelas mereka sudah melihat, waduh, ini bakalan naik terus nih. Kalau kita tidak in sekarang, tidak masuk sekarang, kita bakalan telat. Dan itulah beberapa katalis yang menyebabkan pump terjadi di Bitcoin dalam hal ini. Dan kalau kita lanjutkan mengenai strategic reserve juga di sini ya, ada hal yang mengecewakan sebenarnya di sini karena ada 2 RUU untuk strategic reserve dari si Bitcoin ini, terutama dari Florida ini mati di komite. Artinya ini nggak bisa lolos. Menurut saya ini mereka bukan tidak bisa lolos ya, tapi akan dipelajari secara lebih teliti lagi. Karena ini kan adopsinya level nasional kayak gitu. Jadi negara-negara bagian ini tidak ingin mengambil
tindakan yang gegabah dulu. Jadi mereka mau pelajari dulu. Seperti itulah bahasanya, kan bahasa politisnya seperti itu. Kemudian yang positifnya berkaitan dengan strategic reserve di sini adalah New Hampshire di sini merupakan negara bagian pertama di Amerika Serikat yang memberi lampu hijau untuk terjadinya strategic Bitcoin investment. Dalam hal ini luar biasa sekali teman-teman. Kayaknya ini akan diikuti oleh negara-negara lainnya. Dan ini adalah yang pertama. Dan ini juga memberi sinyal kepada kita bahwa Bitcoin ini memang benar-benar aset kelas. Kita sudah lihat bagaimana BlackRock borong, institusi kelas dunia borong, dan kali ini negara bagian di Amerika Serikat ikut borong. Ikut menaikkan kelas Bitcoin ini sebagai aset-aset yang benar-benar penting. Kemudian sahabat Black Cuan, kalau kita melihat ke kripto, ke penggunaan Bitcoin, kripto secara luas di sini, ada update yang sangat-sangat menarik datang dari CZ Binance di sini. Bhutan ini memang negara kecil, tetapi dia negara yang eksotis ya di sini teman-teman. Dan yang menambah nilai dari negara eksotis seperti Bhutan ini teman-teman, sekarang ini mereka menggunakan Magic Internet Money alias kripto ataupun teknologi-teknologi pembayaran yang berlandaskan blockchain seperti itu. Dan ini adalah langkah yang masif menurut saya karena El Salvador sudah ambil bagian duluan menjadikan Bitcoin sebagai legal tender. Sekarang ini bekerja sama dengan Binance, Bhutan memperluas jangkauan pariwisatanya itu untuk memudahkan sektor pariwisatanya itu berkembang. Jadi orang-orang datang, oke, saya lupa bawa US dollar, tapi dia bawa akun Binance-nya atau kartu Binance-nya, maka dia akan gampang bertransaksi seperti itu. Jadi memudahkan sekali mereka ini untuk melakukan transaksi. Dan semoga negara-negara lain akan segera mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh Bhutan ini. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Kali ini datang dari Ethereum. Selama ini saya tetap bertahan bahwa alt season ini mau cepat mau lambat kemungkinan besar akan terjadi. Menurut saya di sini teman-teman, karena saya yakin akan selalu ada shifting money dari aset-aset besar ini ke aset-aset kecil. Kalaupun nanti mungkin tidak merata atau tidak semasif yang terjadi sebelumnya, tetapi alt season itu kemungkinan besar akan terjadi menurut saya. Dan pertandanya adalah Ethereum dalam hal ini teman-teman. Sebagai ekosistem terbesar dia ini, pergerakan dari Ethereum ini sangat-sangat mengecewakan. Tapi harap diingat, untuk membuat para retail terus-terus kecewa, terus-terus bosan. Itulah gunanya mereka ini, para MM ini, para market maker di sini. Itulah mereka ini mainin terus ini, bikin bosan terus. Dan akhirnya ketika kita sudah bosan, gas full dia naik teman-teman, dan akhirnya kita ketinggalan kereta. Itu yang saya bayangkan dari pergerakan Ethereum ini. Di video-video sebelumnya kita sudah jelaskan banyak sekali institusi yang borong-borong Ethereum justru ketika Ethereum ini sedang jatuh. Ditambah lagi ke depan ini kan dia akan ada hard fork nih si Ethereum teman-teman. Jadi semakin menarik sebenarnya menurut saya ke Ethereum ini. Dan jika kita ingin melihat ya mengenai pergerakan dari alt season itu, bisa kita lihat dari Fear and Greed Index di sini teman-teman. Apabila sudah masuk ke hijau-hijau ini, ya ini sebenarnya untuk kripto semuanya ya teman-teman. Kalau masuk hijau-hijau atas ini ya udahlah, tipi-tipi. Bahkan kalaupun dia belum sampai ke hijau ini, kalau kalian yang beli di bawah-bawah ini, di area-area orang takut ini, di 20-20 ini, level 20 ini, sekarang ini udah profit banyak sekali. Dan itu juga sudah kita lakukan ya. Maksudnya saya lakukan di beberapa altcoins kecil, itu sudah terjadi kenaikan karena sebagian saya beli di bawah-bawah sini. Dan kemungkinan besar saya keluarkan habis-habisan mungkin ya di beberapa pembelian terbaru itu di area-area hijau ini apabila itu yang terjadi teman-teman. Kemudian untuk indikator all season kita, all season index di sini masih berada di bawah sekali dia di sini, di atas garis kematiannya dia di sini. Saya sebut aja garis kematian ya di Bitcoin season 25 ini ya teman-teman. Kemudian untuk all season itu akan berada di 75 nanti. Jadi di area-area ini sebenarnya area untuk membeli koin-koin kecil ya di sini atau kripto lah kita katakan seperti itu ya, baik yang big cap, medium caps ataupun yang small caps ya. Ketika area di bawah ini akumulasinya bagus. Nanti dia sudah lewati 75, udahlah lepas-lepas di sini. Sebagian-sebagian ataupun full semuanya seperti itu dan saya kira ini kedepannya akan semakin bagus. Karena Bitcoin tadi itu udah mulai ditargetkan di atas 120k,
Dan ketika shifting dari uangnya Bitcoin ataupun aset-aset besar lari ke kripto-kripto yang medium-medium, ya kita udah siap di sana menunggu. Dan teman-teman, sebagai penutup video kali ini memang hal yang kontroversial, teman-teman. Kenapa saya katakan kontroversial? Karena regulated exchange ini merupakan kunci yang akan mengunlock dari si altcoin season. Apabila ini terjadi, alt season, dari exchange-exchange yang regulasinya ketat seperti ini, teman-teman, seperti di Eropa ya. Ini beritanya dari Eropa. Sebenarnya tujuan dari decentralize itu udah hilang. Sepertinya seperti itu ya, karena kan harus KYC segala macam. Akan tetapi apabila memang itulah yang menghendaki terjadi alt season, teman-teman, maka biarlah kayak begitu di Eropa, teman-teman ya. Itu yang saya pikirkan di sini. Jadi fokus saya di sini adalah dengan segala macam katalis-katalis ini, kita berharap Bitcoin terus naik, kemudian setelah itu diikuti pergerakannya oleh Ethereum yang akan membawa alt season, mau dia regulated exchange, unregulated exchange, seperti itu, yang penting alt seasonnya datang. Itu yang kita tunggu dalam hal ini. Dan teman-teman harap diingat, this is not financial advice guys. Harap tetap melakukan riset kalian secara mandiri, teman-teman, karena kalau kalian sangkut, saya ini sudah lebih dulu sangkut, teman-teman. Jadi, teman-teman, sampai jumpa di update yang berikutnya. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.